Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wet. Saya Ahmad Tarmidi Rusti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami, mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Absensi Online Mahasiswa Berbasis Android Menggunakan QR Code. Nah, tujuan dari perancang ini, sistem ini adalah untuk membantu proses absensi mahasiswa agar lebih efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem absensi manual. Penjelasan studi kasusnya ini yaitu studi kasus kami adalah sistem absensi online mahasiswa berbasis Android menggunakan QR Code. Pemilihan sistem ini adalah karena proses absensi yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan. Contoh seperti membutuhkan waktu yang cukup lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan, dan memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pengisian daftar hadir. Untuk mengatasi ini, permasalahan tersebut dirancang sebuah sistem absensi berbasis Android yang memanfaatkan teknologi QR Code. Pada sistem ini, dosen dapat membuka sesi absensi dan menghasilkan QR Code. Mahasiswa kemudian melakukan scan QR Code menggunakan aplikasi Android. Setelah berhasil dipindai, data kehadiran mahasiswa akan tersimpan secara otomatis ke dalam database dan dapat dilihat dalam bentuk laporan absensi. Oke, baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan use case diagramnya. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan gambar use case diagramnya. Nah, pada diagram ini terdapat 3 aktor utama, yaitu yang pertama itu ada administrator, yang kedua ada dosen, dan yang ketiga ada mahasiswa. Nah, jadi administrator ini memiliki hak akses untuk mengelola data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas, akun pengguna, dan melihat laporan absensi. Nah, jadi dosen memiliki hak akses untuk membuat jadwal perkuliahan, membuka sesi absensi, menghasilkan QR Code, melihat daftar hadir mahasiswa, mengubah status kehadiran, serta mengunduh laporan absensi. Nah, sedangkan mahasiswa dapat melakukan login, melihat jadwal kuliah, melakukan scan QR Code, melihat riwayat absensi, dan melihat persentase kehadiran. Nah, yang selanjutnya di sini ada penjelasan activity diagram. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan di activity diagram loginnya. Nah, jadi activity diagram login menggambarkan proses penggunaan masuk ke dalam sistem. Nah, jadi proses dimulai dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya sistem melakukan validasi data. Jika data benar, maka penggunaan akan masuk ke dashboard. Sedangkan jika data salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Nah, di sini saya akan memperlihatkan activity diagram scan QR code-nya. Nah, pada activity diagram scan QR code-nya, mahasiswa membuka aplikasi, kemudian memilih scan QR code. Setelah QR code berhasil dipindai, sistem dilakukan validasi dan menyampaikan kehadiran mahasiswa. Setelah itu, sistem menampilkan notifikasi bahwa absensi berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sequence diagramnya. Nah, sequence diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antara objek yang terlibat dalam sistem. Pada proses login, pengguna mengirimkan data username dan password ke sistem. Sistem melakukan validasi ke database. Setelah validasi berhasil, sistem menampilkan dashboard kepada pengguna. Nah, pada proses scan QR code ini, aplikasi Android mengirimkan data hasil scan ke server. Server kemudian menyimpankan data ke database dan mengirimkan notifikasi bahwa absensi berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan collaboration diagram. Nah, di sini saya akan memperlihatkan collaboration diagramnya. Collaboration diagram menggambarkan hubungan antar objek dalam sistem.
Nah, objek yang terlibat yaitu mahasiswa, aplikasi Android, server, dan database. Nah, mahasiswa ini melakukan scan QR code melalui aplikasi Android. Data kemudian dikirimkan ke server untuk diverifikasi dan simpan oleh database. Nah, setelah berhasil, sistem mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan class diagram. Nah, di sini saya akan memperlihatkan class diagramnya. Nah, jadi kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas yang digunakan dalam sistem. Beberapa kelas utama yang terdapat pada sistem ini adalah yang pertama itu ada user, yang kedua ada administrator, yang ketiga ada dosen. Nah, dan yang keempat ada mahasiswa dan mata kuliah, jadwal kuliah, kelas, absensi, QR code, dan laporan. Nah, setiap kelas memiliki atribut dan metode yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, hubungan antar kelas menunjukkan bagaimana data dalam sistem saling berinteraksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan static chart diagram. Nah, di sini saya akan memperlihatkan static chart diagramnya. Nah, static chart ini menggambarkan perubahan status pada proses absensi. Proses dimulai dari status belum absen. Kemudian mahasiswa melakukan scan QR code, sistem melakukan validasi QR code. Apabila valid, data akan tersimpan dan status perubahan menjadi hadir. Nah, selanjutnya data absensi. Nah, jadi data absensi ini akan digunakan dalam pembuatan laporan. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan hasil analisis dan perancang yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi online mahasiswa berbasis Android menggunakan QR code mampu membantu proses pencatatan kehadiran mahasiswa menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat. Sistem ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa yang memiliki hak akses sesuai dengan tugas masing-masing. Melalui penggunaan berbagai diagram UML seperti use case, diagram activity, diagram sequence, diagram collaboration, diagram class diagram, dan state chart diagram, proses bisnis sistem dapat digambarkan dengan jelas sebelum dilakukan tahap pengembangan aplikasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata. Saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.